hari ini yaitu pertama, peserta didik mampu memasang jaringan distribusi listrik tegangan rendah dengan benar. Dua, peserta didik mampu mengoperasikan dan melakukan pemeliharaan jaringan distribusi listrik tegangan rendah. Ketiga, peserta didik mampu menerapkan prinsip keselamatan kerja K2 dan K3 dalam pemasangan dan pemeliharaan jaringan listrik. Untuk materi hari ini kita akan membahas tentang jaringan distribusi tenaga listrik tegangan rendah. Jaringan distribusi tenaga rendah merupakan sistem vital yang menghubungkan sumber energi listrik ke berbagai konsumen. Sistem ini berperan penting dalam mendistribusikan energi listrik secara aman dan efisien ke berbagai jenis pelanggan, termasuk rumah tangga, industri, dan komersial. Selanjutnya, definisi dan komponen-komponen jaringan distribusi tenaga listrik tegangan rendah. Pertama, definisi jaringan distribusi tenaga rendah adalah bagian dari sistem tenaga listrik yang beroperasi pada tegangan rendah, biasanya 220 volt atau 380 volt, dan bertanggung jawab untuk mendistribusikan energi listrik ke konsumen akhir. Dua, komponen utama meliputi trafo distribusi, jaringan kabel, tiang listrik, peralatan pengaman seperti sekring dan saklar, dan meteran listrik. Standar dan peraturan dalam perencanaan jaringan distribusi tenaga listrik tegangan rendah. Yang pertama, standar nasional. Yang kedua, peraturan pemerintah. Ketiga, peraturan perusahaan listrik. Pertimbangan dalam memilih konfigurasi jaringan distribusi tenaga listrik tegangan rendah. Pertama, jenis beban. Jenis beban yang akan dilayani seperti residensial, komersial, dan industri memengaruhi pilihan konfigurasi. Yang kedua, jumlah pelanggan. Jumlah pelanggan yang akan dilayani akan mempengaruhi kapasitas dan desain jaringan distribusi. Yang ketiga, area layanan. Luas area yang akan dilayani oleh jaringan distribusi memengaruhi pemeliharaan kabel, pemilihan kabel, dan jenis tiang yang akan digunakan. Perhitungan beban dan pemilihan peralatan jaringan distribusi tenaga listrik tegangan rendah. Pertama, beban, peralatan, pencahayaan, lampu, saklar, dan kabel. Dan ketiga, peralatan rumah tangga seperti kulkas, televisi, AC, kompor listrik. Keempat, peralatan industri seperti motor, mesin, peralatan produksi. Konstruksi dan instalasi jaringan distribusi tenaga listrik tegangan rendah. Pertama, tahap perencanaan, membuat desain jaringan distribusi termasuk pemilihan peralatan dan kabel yang tepat. Yang kedua, tahap konstruksi, membangun infrastruktur fisik jaringan distribusi termasuk penggalian tanah, pemasangan tiang, dan pemasangan kabel. Yang ketiga, tahap instalasi, memasang peralatan listrik seperti trafo, sekring, dan saklar, serta menghubungkan kabel ke setiap kabel titik layanan. Keempat, tahap pengujian, melakukan pengujian dan inspeksi untuk memastikan keselamatan dan kinerja jaringan distribusi sebelum dialiri energi. Adapun pemeliharaan dan perbaikan jaringan distribusi tenaga listrik tegangan rendah. Perawatan berkala, inspeksi rutin, pembersihan, dan penggantian komponen yang aus untuk memastikan keandalan dan keselamatan jaringan. Kedua, deteksi kerusakan, memantau jaringan untuk mendeteksi kerusakan seperti putus kabel atau korsleting dan mengambil tindakan perbaikan sesegera mungkin. Yang ketiga, respon cepat, menanggapi dan cepat dan tepat terhadap laporan kerusakan atau gangguan untuk meminimalkan gangguan pasokan listrik. Untuk pembelajaran hari ini saya tutup. Mari mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah.